Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khususnya para bakti wanita Advent Undi Indonesia bagian Barat. Senang sekali bisa berjumpa, walaupun hanya melalui Zoom pada pagi ini. Ibu Sagala sudah meminta saya untuk berbicara kepada sahabat-sahabat saya ya. Saya masih mengingat sahabat saya di tahun-tahun yang lalu waktu bekerja di Uni ya. Ibu Lia Cakra, Ibu Lia Wangania, banyak sekali Ibu Selfie dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Mereka sangat aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan BWA ya. Pada saat ini Ibu Sagala meminta saya untuk memberikan pelajaran buat bakti wanita Advent ya, yang sesungguhnya sudah sering didengar dan mungkin sudah dilaksanakan ya. Tapi ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini perlu banyak sekali yang harus kita kerjakan dan yang harus kita benahi untuk menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ini judulnya I Will Go ya, The Servant of Leadership Servant. Ayat inti yang saya mau bagikan terdapat dalam Efesus 4 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa saya ambil ayat inti dalam Efesus 4 ayat 2 ini? Karena saya pikir-pikir apa yang saya mau berikan. Lalu saya teringat cerita-cerita Alkitab mengenai wanita yang sangat berkesan di hati saya. Ya, ibu-ibu sudah tahu semua apa sih yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai bakti wanita Advent. Oke, karakterlah yang kita akan bawa ke sorga. Ya, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya saya ingin memberikan contoh-contoh dalam Alkitab yang menunjukkan karakter seperti ayat ini ya. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkan kasihmu. Kasih dalam pelayanan ya. Oke. Dua wanita yang saya pilih untuk pagi ini, yang ibu-ibu sudah tahu dan sering mengkhotbahkannya. Yang pertama adalah Mary, the mother of Jesus. Ya, Maryam dalam bahasa Indonesia atau Maria, ibu Yesus. God chose Mary for what could be arguable, the most important job in history, bringing our Savior Jesus Christ unto the world. Mary sudah dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi seorang ibu juru selamat. Bayangkan ibu-ibu sekalian ya, suatu honor, suatu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada Mary, sehingga dia menjadi ibu dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, honorable, sangat luar biasa. Ya, kenapa Tuhan memilih Mary atau Miriam ya? Ada karakter yang sangat menonjol yang saya ingin bagikan, yaitu dia seorang yang humble, rendah hati, meek ya, lembut, sabar ya. She was a willing servant who trusted God and obey His call. Jadi dia adalah servant ya, pelayan yang sudah dipilih Allah. Karena apa? Karena dia trusted in God and obey His call. Dia percaya kepada Tuhan dan menurut akan perintahnya. Oke, itu karakternya. Ya, itu sebabnya Tuhan memilih dia, ibu-ibu sekalian ya, humble woman. Mary, mother of Jesus, ya. Acceptance, dia menerima akan perintah daripada Tuhan. She was charged with giving birth to the son. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dia seorang perawan ya, tapi dia menerima bahwa dia akan menjadi ibu dari Yesus Kristus, juru selamat kita. Suatu hal yang menakjubkan bagi saya loh ya. Saya tidak tahu ibu-ibu yang lain apakah merasa bahwa ini sangat luar biasa atau tidak.
saya pribadi sangat-sangat amazed ya, sangat-sangat memberikan hal yang luar biasa kepada Ibu Mary. Ya, dia orang Yahudi, dia dipilih dari antara begitu banyak wanita di sana. Okay? She accepted the gift and believed in the Lord. She was an amazing woman. Ya, dia menerima, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena inilah ya, memang Tuhan sudah pilih rupanya kalau ibu-ibu ini ya menjadi ibu pendeta atau ibu-ibu BWA Bhaktiwana dipilih oleh Tuhan ya, ataupun dipilih oleh suami ya, karena memang sudah ada kriteria atau karakter, attitude, sifat yang luar biasa sehingga terpilih. Oke? Humble, meek, obedience, willing servant to trust in God. 1 Petrus 3 ayat 5. Demikianlah caranya perempuan kudus. Dahulu berdanannya itu dengan menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Oke? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada ibu bapak sekalian ya. She was a perfect. Mary, Ibu Yusuf ini adalah seorang Ibu Yesus, seorang yang sempurna, which made her strong even more remarkable. Dia itu seorang yang apa? Kuat. Kalau kita baca dalam Lukas 1, kita baca seterusnya ayat-ayat itu secara teliti ya, kita melihat dan mendapati bahwa Mary adalah the only person to be present with Jesus at his birth. Seorang yang telah dipilih untuk menjadi Ibu Yesus, seorang ibu yang melahirkan bayi kudus ya. Melahirkan bayi kudus karena ibunya sendiri adalah ibu yang kudus ya. Jadi ada dua Mary yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu sekalian pada pagi ini ya. Inilah Mary yang pertama dulu, yaitu Mary Ibu Yesus. Mary know Old Testament prophecy. Jadi Mary ini seseorang wanita yang menyelidiki akan firman Tuhan, perjanjian lama tentunya ya, dan dia tahu akan testament prophecy. Jadi dia itu belajar mengenai prophecy. Oke? Dia tahu bahwa seorang Mesias akan datang. As Jew, she learn about prophecy. Dia belajar Alkitab, dia belajar mengenai nubuatan. Mary understood her decision to say yes when God choose her. Jadi karena dia tahu akan prophecy, dia tahu akan nubuatan, sehingga dia tidak mengatakan no, tapi dia mengatakan yes kepada Tuhan pada waktu Tuhan memilih dia menjadi seorang ibu yang terpilih dari antara banyak ibu-ibu ya. Her knowledge of God's promise to send a savior for his people so through her worship and obedience. Jadi ibu-ibu sekalian, Ibu Yesus ini karena dia menurut ya, dia itu dipilih Allah dan dijanjikan untuk menjadi ibu seorang penebus. Oke, ibu yang nomor 2 yang saya ingin bagikan ya, kita mau melihat kontradiksi antara kedua ibu ini. Satu Ibu Yesus, yang kedua adalah Ibu Mary Magdalene. Oke, ibu-ibu tahu ceritanya Mary Magdalene. Dia juga seorang ibu yang luar biasa ya. Mary Magdalene, Mary took a pin of pure nard and expensive perfume, she poured it onto Jesus' feet. Ibu-ibu tahu cerita Mary ya. Dia seorang yang bad attitude dibanding dengan Mary. Mary seorang yang kudus. Mari Ibu Yesus. Mary seorang humble. Mary seorang yang penurut. Mary seorang yang terpilih dari antara banyak wanita pada zaman itu. Nah, Mary yang nomor 2 ini, Mary Magdalene, adalah Mary yang opposite ya. Mary seorang boleh dikatakan pelacur ya. Mary seorang kalau saat ini dikatakan wanita panggilan. Oke? Ya, wanita panggilan. Tapi dikatakan di sini very loving, generous and kind. Kita selidiki dalam Alkitab. Ada 14 kali nama Mary Magdalene ini disebutkan dalam Alkitab. Berarti dia wanita yang penting yang harus kita pelajari ya. Kita melihat bahwa Mary ini lahir di Magdala. Bapak Ibu sekalian, kami pernah ke Yerusalem dan melihat Magdala itu adalah satu kota kecil di tepi Danau Galilea. Tapi terkenal, itu sebabnya Mary disebut Mary from Magdalene. Oh, actually,
Mary Magdalene adalah Mary dari Magdala, ya. Karena apa dia disebut Mary Magdalene?